Pemirsa, Kementerian Intelijen Republik Islam Iran menangkap sejumlah agen Zionis Mossad di sejumlah wilayah Iran. Iran juga memblokir sejumlah rekening bank pengguna Starlink yang melakukan transaksi dan memberikan informasi pada pihak musuh. Agen intelijen Iran melakukan operasi penggeledahan dan penangkapan terhadap agen Zionis, salah satunya seorang pria di Teheran. Pelaku mengirimkan informasi dan lokasi terkait sistem keamanan Iran ke jaringan musuh melalui bot Telegram media Iran Internasional. Dalam interogasinya, penyidik menyampaikan bahwa seorang ayah dan anaknya mati syahid di salah satu pos pemeriksaan akibat informasi yang disebarkan pelaku. Media Iran Internasional berbasis di London dengan dukungan besar Arab Saudi yang terafiliasi dengan rezim Zionis. Iran juga menangkap 14 orang yang bersekongkol dengan musuh Amerika Serikat Zionis. 4 orang ditangkap di Kermansyah karena diduga berkomunikasi dengan seorang pengendali yang berbasis di Jerman dengan tujuan menyerang pusat-pusat pemerintahan. Petugas menyita sejumlah bom rakitan, 1 pistol, dan 3 perangkat Starlink. Sementara itu 4 orang ditangkap di Alborz dan 4 lainnya di Kerman. 1 orang ditangkap di Provinsi Fars karena berupaya memberikan informasi terkait kilang minyak Iran kepada musuh Amerika Serikat Zionis Israel. Sementara itu kepolisian Yazd memblokir 61 rekening bank pengguna Starlink dan menyita 6 perangkat Starlink milik 6 terdakwa. مغازه دارم ساکن شمال هستم. یه سری لوکیشن و متن برای ربات ایران اینترنشنال تو تلگرام، میدون شهرک غرب و حمله خیابان مهستان، آدرس مال لیستی که بودش مال بسیج و سپاه تو تلگرام، تبلیغات تلگرام بودش با خود کانال ایران اینترنشنال تو تلگرام که عکس و فیلم میخواد بفرستی. جامعه گفتن فرستید کار اشتباهی کردم، معذرت خواهم. که آدرس رو مثلا اطلاعات خانواده میخواستم بگیم؟ نه. و چرا ما اطلاعات ما کشور کنیم؟ میگم قریت کردم، اشتباه کردم. Pusat-pusat strategis milik rezim Zionis Israel di pelabuhan Haifa menjadi target serangan drone militer Iran. Serangan balasan itu diantaranya berhasil menghantam pusat pembangunan dan perbaikan kapal militer Zionis. Dalam pengumuman nomor 44, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyatakan telah menargetkan sejumlah pusat sensitif dan strategis milik rezim Zionis di pelabuhan Haifa. Serangan drone tempur Iran ke lokasi tersebut dilakukan tanpa henti. Hal ini sebagai respons atas klaim musuh mengenai serangan terhadap kemampuan rudal dan drone Iran. Serangan balasan ini berhasil menghantam pusat pembangunan dan perbaikan berbagai jenis kapal militer rezim Zionis di Laut Mediterania bagian timur yang memiliki peran kunci dalam mendukung armada laut rezim Zionis. Drone-drone Iran juga berhasil menghantam tangki-tangki besar bahan bakar pesawat tempur di pelabuhan Haifa. Serangan balasan rudal dan drone Iran masih terus berlanjut dan telah memasuki gelombang ke-83. Dalam balasan terbaru, Iran turut menyampaikan ucapan terima kasih atas solidaritas dari rakyat Jerman, India, Spanyol, dan Pakistan. Sebelum meluncurkan rudalnya, Iran menuliskan pesan ucapan terima kasih bagi rakyat Jerman, India, Spanyol, dan Pakistan yang bersolidaritas dengan Iran di tengah agresi Amerika Serikat Zionis. Gelombang balasan ke-83 diluncurkan dengan sandi operasi Ya Abu Abdullah Al-Hussein yang didedikasikan bagi rakyat di jalur selatan Iran di utara Teluk Persia. Balasan ini diluncurkan pada Sabtu malam yang menargetkan Amerika Serikat Zionis, termasuk tangki dan gudang penyimpanan minyak Ashdod, serta lokasi pasukan Zionis pembunuh anak-anak di kota Mud'in. Rudal-rudal turut menghantam pusat pertukaran informasi militer Amerika Serikat dan pangkalan Amerika Serikat di Al-Dafra dan Al-Adiri, serta hanggar pesawat angkut serta drone di pangkalan Ali Al-Salem. Iran juga menyatakan berhasil menghantam tangki bahan bakar jet dan pesawat tempur pasukan teroris Amerika Serikat serta hanggar perawatan dan perbaikan untuk sistem Patriot di Sheikh Isa. Dalam kelanjutan gelombang 82 operasi True Promise 4, Iran berhasil menargetkan pusat kendali komando, radar komunikasi dan hanggar drone milik agresor Amerika dan Zionis di wilayah Kiryat Shmona di utara Haifa dan Tel Aviv.
Operasi dengan sandi Yavares Al-Hijaz ini juga menghantam pangkalan militer Amerika di Al-Dafra, Ali Al-Salem, dan Ar-Rishyan. Pangkalan-pangkalan tersebut dihantam dengan rudal Khibar Shekan, Zulfagar, Emad, Kader, serta drone penghancur. Ada total 220 operasi yang berhasil dan terkoordinasi dari berbagai front perlawanan, meliputi 87 operasi oleh Hizbullah, 23 operasi oleh kelompok perlawanan Irak, serta 110 operasi serangan drone dan rudal oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Hal ini turut menandai dimulainya era yang berbeda dan pembukaan front baru melawan agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengulur waktu penyerangan terhadap fasilitas energi Iran. Meski Teheran membantah adanya dialog, Trump berdalih penundaan ini adalah permintaan langsung dari Teheran. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengklaim Iran meminta serangan ke fasilitas energi mereka ditunda hingga 10 hari ke depan, atau tepatnya hingga 6 April 2026. Trump bahkan sesumbar bahwa proses negosiasi dengan Republik Islam tersebut berjalan sangat baik. Padahal sebelumnya Trump bersikap keras dengan memberikan ultimatum 48 jam agar Iran membuka kembali Selat Hormuz. Namun ancaman tersebut terus bergeser dari 5 hari hingga kini menjadi 2 minggu. Sementara itu militer Amerika Serikat disebut tengah mengerahkan armada perangnya di Timur Tengah. Iran siap menghadapi segala skenario dalam pertempuran melawan agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel, termasuk kemungkinan invasi darat. Sebelumnya, Trump sesumbar untuk invasi darat, meski pernah menyebut invasi darat hanya buang-buang waktu. Republik Islam Iran memperingatkan bahwa setiap upaya invasi darat oleh Amerika Serikat Zionis akan menjadi kesalahan besar. Hal itu disampaikan diplomat senior Iran Ali Bahreini yang menyatakan Iran dalam posisi menang dan berhasil memaksa Amerika Serikat Zionis mundur dari target awal mereka. Duta Besar Iran untuk PBB tersebut juga mengatakan bahwa pemimpin revolusi Islam Ayatollah Said Mujtaba Khamenei dalam kondisi aman dan tengah memimpin negara. We are ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. Sebelumnya Trump disebut berencana mengerahkan pasukan terjun payung ke Timur Tengah atau Asia Barat dalam waktu dekat. Sedikitnya ada 3 pejabat Amerika Serikat yang mengklaim informasi tersebut. Pentagon juga disebut berencana menerjunkan sekitar 5.000 marinir ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan di tengah klaim Trump soal memulai perundingan damai dengan Iran. Sejauh ini Iran menegaskan tidak mau sekedar gencatan senjata, namun perang harus berakhir total dan tidak terulang kembali. Pemirsa, setelah sempat mengultimatum Iran dalam hitungan jam, kini Trump kembali mengundur tenggat waktu serangan hingga 6 April mendatang. Trump juga mengklaim penundaan tersebut adalah permintaan langsung dari Teheran, namun klaim tersebut dibantah keras oleh pihak Iran. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini merupakan ancaman Trump yang selama ini hanyalah gertakan yang tidak terbukti demi mengulur waktu di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat sore, Mbak Zilvia Iskandar. Baik, Mas Hussein, Trump kembali mengulur tenggat waktu serangan ke situs energi Iran dari semula 48 jam menjadi 5 hari, lalu sekarang 10 hari dengan klaim bahwa Iranlah yang meminta penundaan tersebut. Menurut Anda, apakah Trump sedang buying time dan kalau iya, untuk apa buying time tersebut? Ada beberapa analisa yang saya bisa simpulkan dari gaya narasi Donald Trump beberapa hari ini, diantaranya 2. Satu, dia sedang berusaha merapikan lagi narasi-narasi dia yang selama ini sudah hancur lebur dan sudah tidak lagi dipercaya, dan dia juga sedang berkoordinasi ulang dengan Israel terkait serangan-serangan mendatang.
Yang kedua adalah dia sedang menunggu kedatangan pasukan daratnya yang akan datang ke Iran yang sudah dijanjikan. Dan kalau kita melihat di beberapa sumber memang pasukan darat ini membutuhkan sampai 10 hari untuk bisa tiba di kawasan Teluk Persia. Nah, namun demikian sebetulnya yang paling penting untuk kita cermati saat ini bukanlah sekedar narasi Donald Trump, tapi ide di balik keluarnya berbagai narasi-narasi yang kita semua sudah sepakati bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Saya tidak akan beropini, tapi kita mengambil saja beberapa statement dari para Kongres Amerika dari Partai Demokrat. Van Hollen diantaranya kan dia mengatakan bahwa kita tahu Donald Trump sedang berbohong terkait berbagai statement, baik itu perundingan, baik itu permintaan dari Iran untuk menjadikan dirinya supreme leader dan sebagainya. Namun yang kita cermati di sini adalah ide di balik pengunduran waktu ini itu apa tujuannya dan kenapa harus tentara Amerika. Kita tidak boleh menafikan bahwa keberadaan Amerika di Iran hari ini itu bukan semata-mata karena Trump ingin perang, tapi karena dorongan dari Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dan yang terpenting adalah bahwa Netanyahu paham sekali kedatangan 5.000 marinir AS ini nggak akan bisa menghentikan kekuatan Iran, nggak akan bisa mengalahkan Iran. Yang paling Netanyahu inginkan adalah agar Iran ini rugi dan disibukkan oleh perang di dalamnya dengan catatan perang ini tidak melibatkan tentara Israel. Itu intinya. Maka dari itu inilah kenapa kita banyak melihat narasi-narasi di dalam pemerintahan Amerika, bahkan di kalangan militer Amerika yang menolak untuk perang di Iran karena mereka sadar bahwa ini adalah perang untuk Israel, bukan untuk Amerika. Oke. Mas Hussein, kedatangan pasukan Amerika Serikat ya ke wilayah Iran, menurut Anda apakah ini akan menjadi babak baru dan itu akan semakin dalam tanda kutip mempermalukan sebetulnya? Ini akan menjadi tanda mutlak kekalahan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel? Kita melihat istilahnya karakternya Donald Trump dan Netanyahu ini dua karakter yang mirip. Mereka tidak peduli dengan nyawa tentara mereka. Mereka tidak peduli dengan kerugian yang diderita oleh warga negara mereka. Mereka tidak peduli terutama terkait kehancuran yang terjadi di sekitar kawasan. Mereka hanya peduli pada karir politik mereka dan kantong-kantong mereka. Termasuk rencana pengiriman ini, ya ini akan jadi babak baru tentu. Namun, lagi-lagi kedua orang ini paham sekali bahwa ini tidak akan menghentikan kekuatan Iran yang sudah dibuktikan sejak 4 pekan terakhir. Dan apalagi kita juga sudah mendengar Markas Khatamul Anbiya, juru bicaranya Ibrahim Abdul Faqqar sudah menyebutkan berkali-kali bahwa pihaknya sangat welcome terkait ide kedatangan tentara Amerika yang mereka janjikan bahwa kedatangan tentara militer dalam serangan darat ini artinya adalah pembantaian massal yang akan diderita oleh Amerika. Dan juga kita juga bisa saksikan banyak statement dari pihak Iran sendiri bahwa memang tentara militer Iran ini sudah sejak lama mempersiapkan momen ini. Jadi kalau tentara militer Amerika, Marine ini masuk, maka ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Dan barusan juga saya membaca di kantor berita internasional Tasnim, milik Iran, dia menyebut paling tidak sudah ada 1 juta personil tentara Iran yang sudah disiapkan untuk menghadapi sebanyak apapun tentara Amerika yang akan mendarat di Persia atau di Iran hari ini. Kalau begitu Mas Hussein, kalau menurut Anda sebetulnya Amerika dan Zionis Israel itu sudah tahu dengan mengirimkan pasukan untuk melakukan invasi darat ke Iran tidak akan membuat perlawanan Iran itu melunak, tapi kenapa toh mereka tetap mengirimkan pasukan mereka? Kenapa mereka tetap bersikeras meskipun mereka tahu hasilnya apa? Karena Amerika hari ini sedang terjebak oleh dalam perang yang dia mulai dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluarnya kecuali mereka memang harus mengaminkan syarat-syarat yang diajukan oleh Iran. Artinya apa? Kalau Amerika dan Israel ini mulai atau berani untuk menerima persyaratan yang diminta oleh Iran itu banyak tuh ya. Kita sudah melihat paling tidak ada 5 persyaratan, diantaranya kan Selat Hormuz, kedaulatannya diakui oleh dunia milik Iran, kemudian juga kompensasi perang yang harus diganti oleh dunia, kemudian juga penghentian serangan ke Lebanon dan ke Gaza,
ada lima poin itu, artinya itu kekalahan atau pengumuman dan deklarasi kekalahan telak Amerika di depan panggung global, dan itu juga sangat berat sekali. Maka dari itu betul kalau ada istilahnya mereka sedang buying the time, mereka sedang membeli waktu untuk mencari cara paling elegan untuk keluar dari jebakan perang yang mereka buat sendiri. Dan sekali lagi mereka akan berusaha mencari meskipun mereka harus mengorbankan jiwa atau personil-personil militer yang akan dikirimkan ke Iran maksud saya. Dan itu adalah biasa sejak lama bagi kita yang membaca sejarah pertempuran Amerika di Irak, di Afghanistan. Bagi mereka, para tentara-tentara ini nyawa-nyawa mereka hanyalah ya bidak-bidak catur dalam pertempuran geopolitik yang sedang mereka jalani. Mas Hussein, kalau narasi soal Amerika Serikat sedang melakukan negosiasi dengan Iran untuk bisa mencapai kesepakatan deeskalasi, menurut Anda apakah itu klaim yang sama sekali tidak ada basisnya? Tapi kok kita melihat ada kemunculan nama misalnya Ketua Parlemen Iran yang katanya menjadi perwakilan Iran untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Apakah mungkin ada negosiasi itu atau sama sekali tidak mungkin? Sebelum saya beropini, ada baiknya kita kembali kepada referensi yang memang bisa kita verifikasi. Misalnya perkataan Abbas Araghchi atau perkataan Ibrahim Abu Abdul Faqqar, ya, atau perkataan banyak para petinggi Iran yang berkali-kali menegaskan bahwa Amerika sedang berunding dengan dirinya sendiri, karena memang tidak ada perundingan antara Iran dan Amerika sejauh ini. Yang ada memang adalah pertemuan antara petinggi Iran, Ghalibaf, dengan perwakilan Pakistan, Turki, dan kalau tidak salah itu Oman, ya. Pertemuan membahas tentang Selat Hormuz, dan di situ para Pakistan dan Turki ini menyampaikan pesan dari Amerika terkait keinginan mereka untuk berunding. Nah, meskipun kalau kita mendengar dari pernyataan Donald Trump itu berkali-kali diulang bahwa Iran lah yang ingin berunding, Iran lah pihak yang benar-benar ingin berhenti. Tapi kita tahulah kalau bicara statement Donald Trump itu banyak sekali hal yang kontradiktif dengan kenyataan. Maka dari itu sejauh ini dari kacamata saya sebagai seorang jurnalis juga, saya melihat memang sumber yang bisa kita verifikasi dan kita terima kebenarannya adalah dari pihak Iran sendiri. Sementara kalau kita melihat, ini juga penting untuk dibahas, ya. Kalau kita melihat persyaratan yang diajukan oleh Iran dari 5 poin tersebut, kompensasi kerugian, kemudian juga pengakuan kedaulatan Iran sebagai pemilik Selat Hormuz, kemudian juga penghentian perang, ini semua pesan yang sangat jelas ditujukan kepada dunia bahwa sosok di balik meja perundingan yang sedang dijalankan oleh Iran itu bukan Amerika, tapi dunia. Artinya apa? Iran sedang berdialog dengan dunia, karena objeknya adalah dunia. Ketika kita bicara terkait pengakuan kedaulatan itu kan dunia, ketika kita bicara kompensasi kehancuran itu dunia. Artinya Iran tidak mau masuk dalam jebakan narasinya Donald Trump, sehingga dia lalu membalas komentar-komentar nyeleneh Trump, tapi dia lebih fokus bagaimana dia berbicara kepada dunia sebagai pihak yang bisa diajak berunding. Adapun perundingan yang sebenarnya terjadi antara Iran dan Amerika dalam 4 pekan terakhir itu juga terjadi, meskipun bukan di atas meja perundingan, tapi berunding dengan satu-satunya bahasa yang hanya dipahami oleh Amerika, yaitu bahasa kekerasan. Jadi roket-roket yang dilontarkan ke Israel, ke Tel Aviv, kemudian ke pangkalan militer Amerika, itulah cara Iran berunding bersama Amerika. Oke. Soal cara berunding, ya Mas Hussein, terakhir juga ini, apakah harga minyak mentah dunia yang bahkan sempat melonjak sampai $108 Amerika per barel, apakah tekanan harga minyak ini akan membuat Trump semakin kehabisan cara untuk menghadapi Iran? Ya, dari sini kita bisa banyak sekali mengambil pelajaran bahwa ternyata dalam pertempuran geopolitik modern, ternyata kuantitas militer itu bukan menjadi satu-satunya standar penentu kemenangan, tapi juga otoritas lokasi strategis yang saat ini kita bicarakan, yaitu Selat Hormuz. Maka dari itu, kenapa tadi saya katakan bahwa Iran sedang berunding dengan dunia? Karena akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh Trump, itu dampaknya kepada dunia. Dan ini juga cara Iran menghukum, mempunish dunia. Kenapa? Karena sampai saat ini kita melihat dunia global ini tidak benar-benar menunjukkan kecaman dan tekanan dan usaha serius dalam menghentikan serangan Amerika. Maka dari itu
kalau kita melihat Donald Trump ini sekarang sedang benar-benar kelimpungan karena blundernya dia dan Netanyahu, akhirnya tekanan terhadap Amerika dan Israel dari berbagai belahan dunia, dari kawan-kawannya Amerika. Ya, kita lihat statementnya Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, yang jelas-jelas menentang sekali ketika diajak untuk ikut berperang. Kemudian juga Spanyol juga ikut menentang Amerika, yang selama ini nggak pernah terjadi, tapi hari ini terjadi karena faktor Selat Hormuz itu yang mengancam stabilitas ekonomi dunia. Maka dari itu kita bisa pastikan bahwa dalam perang kali ini titik paling strategis yang akan menjadi penentu paling tidak itu adalah keputusan Iran terhadap Selat Hormuz, yang menjadi nadi dari dari industri dunia hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Muhammad Hussein atas analisa Anda di program Metro hari ini.